Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi ini suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita untuk menjadi karakter seperti Kristus, karakter yang tidak mementingkan dirinya sendiri, karakter yang selalu memberikan damai surga itu dimanapun dia berada. Walaupun kita sebagai manusia biasa, kita tidak akan melakukan sesempurna yang Yesus lakukan, tetapi dengan setidaknya usaha yang kita lakukan, dengan pertolongan Tuhan saja, kita dapat melakukan itu dengan sepenuh hati kita, sehingga apa yang Yesus sudah teladani untuk kita, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memancarkan akan kasih Kristus dimanapun kita berada. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, kesombongan karena kemakmuran. Jadi jangan sampai kita sombong oleh karena kita makmur, tetapi biarlah kita mau dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan meminta supaya pada saat Dia memberikan kita kemakmuran itu, kita pun dapat menyalurkan itu kepada setiap orang. Ayatnya terdapat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Mulia di masa muda, perkasa di masa dewasa. Dikasihi Tuhannya, Salomo memegang tapuk pemerintahan yang menjanjikan kemakmuran dan keharmonisan yang tinggi. Bangsa-bangsa kagum terhadap pengetahuan dan pengertian orang yang dikaruniai Tuhan dengan hikmat, tetapi kesombongan karena kemakmuran menyebabkan perpisahan dengan Tuhan. Dari sukacita hubungan ilahi, Salomo beralih untuk mencari kepuasan dalam kesenangan cita rasa. Mengenai pengalaman ini, ia mengatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanaman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Jadi ini pelajaran mengenai Salomo, bagaimana dia mulia di masa muda, perkasa di masa dewasa, dan dikasihi Tuhannya. Salomo memegang tapuk pemerintahan yang menjanjikan kemakmuran dan kehormatan yang tinggi. Tapi apa yang Salomo lakukan di dalam kehidupannya, dia adalah manusia biasa. Kalau dia tidak mengingat kembali bagaimana penyertaan Tuhan terhadap dirinya, disitulah dia gagal, disitulah dia jatuh. Betapa pentingnya kita selalu mengingat akan Tuhan kita yang memberikan kita kemakmuran itu, yang memberikan kita berkat itu di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, dari sukacita hubungan ilahi, Salomo beralih untuk mencari kepuasan dalam kesenangan cita rasa. Jadi dia mengatakan bahwa apa yang Tuhan sudah berikan, dia mengatakan bahwa semuanya ini adalah karena dirinya. Dia sudah lupa siapa yang menyertainya. Dia sudah meninggalkan bagaimana pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduita-biduita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Jadi kata-kata kesombongan itu, Salomo memberikan kesempatan itu sehingga si jahat itu masuk dan menggoda dia, sehingga apa yang dia sudah dapatkan dalam kehidupannya itu hanya untuk kepuasan akan dirinya sendiri.
Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, karena aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan. Ya, jadi inilah bagaimana Salomo, dia mengatakan bahwa ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ya, lalu Salomo berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dia lakukan. Ya, jadi inilah satu contoh bagi kita, ya, bahwa apapun yang kita dapatkan di atas dunia ini, itu ada campur tangan dari Tuhan. Jangan pernah kita lupakan Tuhan kita. Ya, jangan kita dibutai oleh berbagai bujuk rayu daripada si jahat, sehingga kita melupakan siapa pencipta kita, siapa yang sudah memberkati kita, siapa yang sudah menjaga kita dan pelihara kita. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan saja. Dikatakan, aku membenci hidup, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ya, inilah penyesalan Salomo. Sehingga dia mengatakan, dia membenci hidup, dia membenci segala usaha yang dia lakukan dengan jerih payah di bawah matahari ini. Ini ditulis di dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 12 dan ayatnya yang ke-17 dan 18. Dengan pengalaman sendiri yang pahit, Salomo mempelajari kehampaan suatu kehidupan yang mencari kebaikan tertinggi dalam perkara-perkara duniawi. Seri Membina jilid 3 halaman 139 dan 140. Ya, kembali lagi di dalam penyesalan yang Salomo lakukan di dalam kehidupannya, dia mengatakan bahwa semuanya sia-sia. Ya, jadi kesenangan yang dia nikmati di dunia ini hanya sesaat. Ya, jadi kita harus berhati-hati di dalam tindakan yang kita ambil. Ya, jangan sampai kita seperti Salomo. Ya, dia sudah memberikan hal-hal yang buruk kepada orang-orang di sekitarnya. Dia sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dia juga membawa banyak orang. Ya, penyesalan yang dia alami di dalam kehidupannya, ya, dia tidak dapat lagi ya memperbaiki itu. Ya, karena semuanya sudah terlanjur. Ya, tetapi kembali lagi, penyerahan kepada Tuhan itulah satu-satunya jalan sehingga kita dapat diberikan pengampunan. Jangan sampai kita mengulangi apa yang sudah Salomo lakukan di dalam kehidupannya. Ya, kesombongan karena kemakmuran. Ini adalah suatu hal yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Suatu hal yang harus kita hindarkan. Ya, jadi betapa pentingnya untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di situasi apapun yang kita lakukan. Karena dari ucapan syukur itu kita akan merasakan suatu hal kepuasan yang datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Sehingga kita pun akan terus melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan kita. Ya, sebagaimana si jahat, ya, awal mula dari dosa itu, yaitu kesombongan, iri hati. Hal itu akan
berjalan bersama-sama kalau kita menumbuhkan itu di dalam diri kita. Ya, kesombongan akan menimbulkan dosa-dosa yang lain lagi. Ya, sebagaimana Salomo. Dia menganggap bahwa dirinya lah yang berkuasa di dunia ini. Bahwa tidak ada yang bisa menandingi akan dirinya. Ini adalah sifat daripada si jahat. Sifat daripada iblis itu sendiri. Ya, setan itu tidak meminta kita untuk menyembah dia. Tetapi bagaimana kita menyenangkan diri kita sendiri. Segala sesuatunya hanya untuk diri. Itulah yang setan inginkan. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Kita harus terus waspada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga setiap langkah-langkah yang kita ambil, biarlah itu boleh turut dengan kehendak-Nya. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Yesus juga menemui banyak tantangan di dalam kehidupannya. Tapi dia tetap berpegang kepada Bapaknya yang di surga. Ya, Yesus bisa saja mengambil suatu keputusan untuk tidak datang ke dunia ini. Ya, tetapi dia tidak tega melihat kita, manusia ini, jatuh ke berbagai dosa dan kejahatan. Dia mau memberikan kita suatu pengharapan bahwa kita sudah melakukan kesalahan yang mungkin di mata manusia itu tidak bisa diampuni. Tetapi di mata Tuhan, dosa apapun yang kita lakukan, dia akan ampuni itu. Dia akan menolong kita untuk meninggalkannya. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang penuh dengan kasih itu. Ya, dan juga pada saat Yesus datang ke dunia ini, keputusan yang diambil untuk datang ke dunia ini, ya, malaikat-malaikat surga juga mereka merasakan kesedihan itu. Ya, karena Yesus satu-satunya penyelamat akan dunia ini. Dialah teladan yang harus kita tiru di dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak nabi-nabi atau raja-raja yang Yesus sudah pilih, tetapi masih ada kelemahan di dalam kehidupan mereka. Yaitulah manusia. Tapi biarlah kita mengambil sisi positifnya di dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus bersyukur. Ya, kembali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita sudah salah melangkah, biarlah kita doakan dan kita berbalik kepada Tuhan, meminta kembali tuntunan Tuhan, sehingga dia dapat mengubah kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, di sini bagaimana penyesalan Salomo, dia mengatakan bahwa dia membenci hidup, dia membenci segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari. Ya, jadi tidak ada gunanya lagi. Apapun yang Salomo sudah lakukan, dia sudah melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Ya, tapi di dalam kehidupannya dia kembali lagi menyesali semuanya itu. Dan dikatakan Salomo berpaling untuk meninjau kembali hikmat, kebodohan dan kebebalan. Ya, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja hanya apa yang telah dilakukan. Jadi inilah pelajaran yang luar biasa bagi kita. Sehingga pada saat kita mengalami situasi atau keadaan seperti yang Salomo sudah lakukan ini, kita dapat mengambil keputusan itu dengan mengandalkan Tuhan kita. Ya, biarlah kita mau terus
berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melakukan yang terbaik. Ya, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan kita. Itulah yang akan melatih diri kita sehingga hari demi hari kita mempunyai iman. Ya, iman kepada Kristus, iman yang selalu bergantung kepada Bapa di surga. Ya, melatih iman kita untuk tetap setia di dalam hal-hal yang terkecil sekalipun. Kita boleh lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu, sehingga kita dapat jalankan di dalam kehidupan kita setiap harinya, dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan terus bersandar hanya kepadanya. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.